Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Bagian sini sehat semuanya? Sehat. Mbaknya sehat. Mas sehat juga ya? Yang lain sehat ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari pembelajaran sejarah peminatan kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran sejarah untuk hari ini bisa berjalan lancar dan apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Untuk kita bersama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ini kelihatannya ada bangku yang kosong nih. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Mas Akbar kemarin berangkat, hari ini nggak berangkat. Kenapa? Sakit. Mas Akbar sakit. Kemudian siapa lagi, ada yang lain? Mas Ainul. Ainul kenapa Ainul? Sakit matanya, cuma nggak ada. Oh, katanya sakit tapi tidak ada pemberitahuan ke kelas ya. Ainul. Tadi siapa namanya? Muhammad Ainul Yakin. Terus ada lagi? Ismail kenapa? Tanpa keterangan. Ini kita doakan ya untuk Akbar. Kemarin kan berangkat ya. Ainul Yakin juga kemarin berangkat, tetapi hari ini tidak bisa berangkat karena sakit. Mudah-mudahan mereka berdua cepat sembuh. Nah, untuk kegiatan hari ini, coba sebelum memasuki pembelajaran yang sekarang, kemarin Bu Guru sudah menyampaikan pembelajaran pada pertemuan yang lalu, ya kan? Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa coba? Ayo, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni. Coba Bu Guru mau mengingatkan kembali. Siapa tahu ini ada yang lupa. Sejarah dikatakan sebagai ilmu, ya. Sejarah dikatakan sebagai ilmu itu karena memiliki ciri-ciri tertentu. Siapa yang tahu ciri sejarah sebagai ilmu? Ada 5 ciri kemarin. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Mbak siapa Mbak? Ayo, siapa yang tahu? Kemarin sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu antara Mas Hizam tahu? Ingat apa kemarin Mas Hizam? Ayo, ada yang bersifat empiris, mempunyai objek, terus teori, terus apa lagi? Teori terus generalisasi. Ada objek, ada bersifat empiris, ada punya generalisasi. Itu ya, sejarah dikatakan sebagai ilmu. Ada lagi sejarah itu dikatakan sebagai seni. Ya kan, kemarin ada kelompok yang membahas tentang sejarah sebagai seni. Siapa yang kemarin membahas sejarah sebagai seni? Mana kelompoknya? Yang kemarin membahas seni. Coba, masih ingat nggak ini Mbak? Masih ingat nggak? Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu sejarah dikatakan sebagai seni karena satu, ayo adanya unsur, karena adanya unsur imajinasi, benar imajinasi. Kemudian apa lagi? Ilustrasi, emosi, gaya bahasa intuisi. Itu sejarah bisa dikatakan sebagai seni karena memiliki unsur imajinasi, intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Itu yang kemarin kita pelajari ya. Dipelajari lagi ya, biar nanti tidak lupa. Nah, untuk kegiatan hari ini, untuk sejarah peminatannya, coba ini akan kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari? Nih, yang akan kita pelajari. Ini, coba ceritakan
dari bangun tidur sampai kalian pergi ke sekolah. Mbak Maula, Bu Guru minta tolong, coba ceritakan. Dari bangun tidur apa yang kamu lakukan, Mbak Maula? Ceritakan dengan runut. Mbak Maula, ayo. Yang pertama, bersyukur karena masih hidup. Iya. Yang kedua, ambil wudhu. Terus sholat. Iya. Terus yang ketiga, jemur baju. Yang keempat, mandi. Yang Iya. kelima, pakai baju. Ya kan bener kan? Iya. Terus berangkat sekolah. Sarapan? Enggak. Oh, enggak sarapan. Iya. Harusnya ada sarapannya ya, Mbak Maula. Ini terima kasih untuk cerita dari Mbak Maula. Tidak ketinggalan sholat ya, sholat subuhnya ya. Mandi juga ya. Iya. Jangan lupa ini mandi juga. Coba minta tolong Mas Miko. Ya. Mas Miko coba ceritakan. Kegiatan kamu dari bangun tidur sampai kamu itu sampai ke sekolah. Coba Mas Miko. Bangun, Bangunnya jam berapa Mas Miko? terus jam 5 Bangunnya jam 5. Bangun terus? ambil wudhu, sholat, Iya. tidur lagi. Loh. Kamu tidur lagi? Loh, emangnya bangun habis subuh itu kayak enggak? Tidak ya. Nah, besok lagi nggak boleh seperti itu ya. Masa wes bangun tidur lagi kayak Mbak Surip aja bangun tidur lagi. Terus setelah tidur lagi bangun. Mandi, Iya. langsung sarapan, Iya. terus salaman sama orang tua. Oh iya. Terus berangkat. Langsung berangkat. Terima kasih ini cerita dari Mas Niko. Gak pakai baju ya? Ya, nanti gak pakai baju ya. Pakai baju sarapan. Pakai baju dulu setelah mandi, pakai baju sarapan berangkat sekolah. Terus coba Bu Guru bagian sana. Coba Bu Guru minta tolong ceritakan kegiatan pagi bangun tidur sampai dengan ke sekolah. Mbak siapa ya? Mbak Sinta, coba Mbak Sinta. Iya. Jam berapa itu? Bangunnya jam 5. Habis itu mandi terus sholat. Tapi wudhu kan ya? Iya. Terus berangkat sekolah. Oke, rata-rata sama. Tepuk tangan untuk Mbak. Ada yang mau menceritakan? Ya, mau menceritakan. Bagaimana cerita siapa? Tusriful ya. Kita dengarkan cerita dari Mas Tusriful. Ayo Mas Tusriful. Bangun tidur, Ya. mandi, Ya. sholat, ngaji, Ya. ya, terus habis itu dandan. Mandi lagi. Oh, mandi lagi 2 kali. Mandi lagi. Apa enggak mandi, Bu? Oh, wudhu saja. Nah. Habis itu mandi ke sekolah. Pakai baju sekolah. Ya. Oh iya, terima kasih Mas Tusriful di pondok pesantren ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada bedanya ya antara teman yang lain karena Mas Tusriful itu di pondok. Yang lain ada ya yang di pondok ya, bareng sama Mas Tusriful, Mas Tohirin, terus Mas Ainul Yakin. Ya, nah coba tadi dari teman-teman kalian itu yang cerita, kamu bisa memahami nggak? Kegiatan dari bangun tidur sampai ke sekolah. Runut nggak? Runut ya? Runut ya dari bangun tidur, ambil wudhu, terus sholat, terus mandi, sarapan, terus berangkat sekolah. Runut nggak? Runut. Coba kalau Bu Guru cerita begini, saya tadi pagi sekolah, habis itu wudhu, terus tidur. Kemudian saya makan, kemudian saya ngaji. Runut nggak cerita seperti itu? Bisa dimengerti nggak apa yang Bu Guru sampaikan? Iya, susah. Tetapi yang kalian tadi sampaikan dari bangun jam 5, kemudian melakukan kegiatan jam sekian berurutan, itu akan mempermudah kita dalam memahami dalam memahami cerita yang disampaikan ini. Nah, perhatikan ini yang Bu Guru sampaikan. Wah, ini akan kendala lagi. Mas Hisa, minta tolong Mas Hisa. Coba, biasanya kalau disentuh Mas Hisa ini langsung untuk keren. Nih ya,
Ini yang akan kita pelajari. Perhatikan tayangan yang akan Guru sampaikan ke kalian. Nih, tadi kan kalian sudah menceritakan secara runut, ya, secara runut. Kalau sejarah diceritakan nggak runut, ini, kalau sejarah diceritakan kok nggak runut, itu kira-kira bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti nggak? Enggak, akan sulit ya untuk dimengerti ya. Nah, ini perhatikan. Nah, yang ini sebelahnya itu berbulan. Nah, perhatikan, ini ada tanggal 6, 9 terjadi apa? Bom. Di mana? Dan Nagasaki. iya, betul. Terus selanjutnya tanggal 14 Agustus terjadi apa? Ada yang tahu nggak ini? Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu karena tadi dibom, kemudian Jepang tanggal 14 menyerah kepada sekutu. Kemudian tanggal 16 Agustus 45. Ayo, peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu apa? Diculiknya Insinyur Soekarno. Iya, pengamanan Insinyur Soekarno dan Hatta oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Kemudian selanjutnya ini, setelah dari sini ke sini, apa? Perumusan naskah proklamasi. Lanjut tanggal 17 kejadian yang sangat penting yaitu pembacaan proklamasi. Coba kalian amati dari tanggal 6, dari tanggal 14, 16, kemudian 17. Kejadian ini saling ada hubungan sebab akibat apa enggak? Ada. Ini berakibat terhadap menyerahnya Jepang. Ini berakibat ke peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan teks proklamasi dan peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa ini? Ini namanya kita menceritakan peristiwa sesuai urutan waktunya atau kronologi. Seperti kamu tadi yang sudah diceritakan kronologi ya. Tadi kan sudah menceritakan kronologi. Ini sama. Nah, yang akan kita pelajari antara lain yaitu sejarah itu harus diceritakan secara kronologi. Ada lagi periodisasi. Ada lagi nanti cara berpikir diakronik. Ini yang akan kita pelajari. Kok apa perlu ya sejarah itu disampaikan secara kronologi? Itu ya. Tuh yang akan kita pelajari. Lanjut. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, ini yang akan kita pelajari ya. Berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Terus kompetensi dasarnya. Nih, dalam pembelajaran ini kalian harus mampu menganalisis cara berpikir diakronik dan sinkronik. Pernah mendengar kata-kata ini kok belum? Sudah pernah mendengar apa belum? Sudah kapan? Barusan. Nah, nanti kita pelajari lagi ya lebih dalam ya. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil telaah penerapan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya melalui tulisan. Jadi nanti kamu menuangkan ke dalam tulisan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, nah melalui pembelajaran hari ini kalian harus mampu menganalisis cara berpikir diakronik. Ini hanya kita belajarnya hanya diakronik saja. Dalam karya sejarah dan menyajikan hasil telaah tentang penerapan cara berpikir diakronik dalam karya sejarah melalui tulisan serta mampu menumbuh kembangkan sikap mandiri, teliti, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran kita. Bisa dimengerti ya tujuan pembelajarannya? Kalian harus mampu menganalisis cara berpikir diakronik dan harus menuangkan dalam karya sejarah melalui tulisan. Ini ayahnya kok ini sudah kayak mandan-mandan gimana gitu ya. Untuk menambah motivasi belajar kita, yuk bangun dulu.
Ayo, bangun dulu semuanya. Bangun, berdiri. Yo, berdiri semuanya, berdiri. Ya, berdiri. Ya, Bu Guru mau minta tolong, tadi ada yang pintar nyanyi. Ayo Mbak, siapa berdiri? Kita nyanyikan bersama untuk menambah motivasi dan cinta tanah air kita. Kita nyanyi bersama Hari Merdeka. Ya, Hari Merdeka. Setelah hitungan kedua kita mulai. Ya, ikuti aba-aba Bu Guru. Setelah hitungan kedua kita mulai. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Ternyata kelas ini hafal semuanya ya. Bu Guru takutkan biasanya terjadi perbedaan antara mempertahankan dengan membela. Kadang terbalik itu ya. Ternyata di kelas ini pinter-pinter ya, masih ingat semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan nyanyi tadi motivasinya semakin meningkat. Ya, itu yang pojok-pojok ya. Mudah-mudahan ini untuk pembelajaran sejarah semakin senang. Lanjut, tujuan sudah Bu Guru sampaikan. Kemudian ini kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini nanti untuk mengkaji materi berpikir diakronik dalam sejarah, kita kelas ini akan dibentuk menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ya, nanti akan Bu Guru bentuk. Kemudian kalian membaca literatur untuk menyelesaikan masalah. Akan Bu Guru beri masalah, kamu selesaikan, ya. Karena apa? Suatu saat kalian itu terjun ke masyarakat, banyak masalah itu tidak sudah lihai dalam menyelesaikan masalah. Hidup itu penuh dengan masalah. Ya. Nah, dalam kemudian gimana? Bu Guru malah membuat masalah ya. Ini hidup adalah puncak komedi. Nah, ini maksudnya Bu Guru memberikan masalah agar kalian itu mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Suatu saat kalian terjun ke masyarakat, itu cering dalam mengatasi masalah. Ya. Kemudian menuangkan solusi ke LKPD. Nanti setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan pemecahan masalah di depan kelas dan kelompok lain mengomentari atau memberikan masukan. Bisa dimengerti desain pembelajaran hari ini? Bisa. Nanti Bu Guru bentuk kelompok ya. Kemudian tugas kelompok itu menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, coba perhatikan, kalian amati. Coba dibaca, kalian amati. Indonesia dari zaman dahulu, zaman praaksara itu berarti sebelum tulisan, ya. Hingga saat ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena dari sebelum Masehi sampai sekarang. Kemudian dengan durasi waktu yang lama dan berbagai macam peristiwa yang terjadi, bagaimana cara kita sebagai generasi sekarang, ya kalian generasi apa? Generasi Z, ya. Generasi saat ini mudah untuk
mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Ya, sejarah Indonesia itu kan durasinya panjang, peristiwanya juga berbagai macam. Lah, menurut kalian sebagai generasi sekarang itu bagaimana agar mudah dalam mempelajari sejarah Indonesia yang begitu panjang? Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut kalian perlukah cara berpikir diakronik? Nah, nanti kan kalian belum tahu diakronik itu apa? Kalian cari di literatur. Perlukah menurut kalian perlukah cara berpikir diakronik diterapkan dalam sejarah? Mengapa? Berikan contohnya. Berarti nanti kalian berikan contoh cara berpikir diakronik. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Lanjut. Nah, ini sudah berguru bentuk kelompoknya. Untuk kelompok 1 terdiri atas Tohirin, Abad, Asya, Asyibani. Kemudian untuk kelompok 2 Atika, Aulia, Cahya, dan Deva. Kelompok 3 Dodi, Hisam, Khairul, dan Muhammad Yakin. Nanti diganti. Kelompok 4 Maula mana Maula? Iya. Terus Muhammad Nabil mana? Kemudian Nanindia. Terus Naufal. Naufal yang atas siapa ya? Iya. Naufal Atta ya. Kemudian kelompok 5 Nazarka mana Nazarka? Olivia, Rahma, Renita. Kelompok 6 Rindi, Riza, kemudian Septian, kemudian Sinta, Windy. Ya, kelompok 7 Siti mana? Oh iya, Mbak Siti Marfunah ya. Marfunatun apa Marfunatun? Marfunatun. Siva mana Siva? Oh iya, kamu di situ ya Mbak Siva. Sofia. Ini oh iya, terus Limun, dan Farleta. Jidan pakai J. Jidan. Anak Jawa. Ini ya. Kelompoknya berada di 7 kelompok. Loh, Novel itu kelompok mana? Novel tadi ada yang tidak berangkat, berarti masuknya ke kelompoknya ini. Yes. Ya, kelompoknya si Muhammad Yakin kan nggak berangkat. Ini cewek sendiri. Maula Dodi, Hisam, yang cewek. Oh yang ini cewek. Gak apa-apa. Ya, iya gak apa-apa. Terus ditambah tadi siapa ya? Bapak, maksudnya ke sini ya Mas. Ya. Silakan untuk kelompok 1 menempatkan diri di sini, sebelah sini. Kelompok 2 ke sana. Siapa? Gimana kayak gitu? Gak apa-apa. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Ya, silakan alat-alatnya dibawa. Buku tulisnya, pulpennya, laptopnya, HP, jangan lupa HP-nya. Kursinya dari ya. Kumpul dulu nanti ya. Kumpul dulu nanti. Ini yang
Jadi tambah. Oke, tadi sudah ya kelompok masing-masing ya. Nah, akan Bu Guru bagi. Silakan kalian buka modulnya. Kalian buka e-learning. Kalian buka e-learning. Sudah? Buka bahan ajarnya. Yang kedua ya. KG 3.5. Modul, yang modul. KG 3.5. Ya. 3.5. Ya. Ini ada laptopnya. Modul berapa, Bu? Modul 3.5. Ya, ya dipinjamkan enggak apa-apa. Ya. Nah, terima kasih, Mbak. Ya, dipinjamkan itu digunakan. Untuk modulnya kan biar kalian jelas. Ya. Akan ini Bu Guru kalian itu cari solusi dari permasalahan itu. Ya. Solusinya silakan kalian dapatkan dari kalian membaca modul 3.5. Boleh kalian buka modul sejarah peminatan yang buku. Ya, ada ya. Kemudian bisa juga melalui jurnal atau internet atau yang lainnya. Oke ya. Oke, silakan kalian lupakan dirembuk dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, dirembuk dengan kelompok kalian masing-masing. Tulis, jangan lupa tulis anggota kelompoknya. Ya, yang bawa HP buka mobilnya juga ya. Yang bawa HP buka mobilnya. Silakan kalau ada kesulitan tanyakan dulu. Ya, ya, silakan. Solusinya dengan kalian membaca kemudian kalian simpulkan. Kalau kan ini digunakan loh. Tidak saat ini yang panjang yang sangat Jadi itu kan ada di link drive. Ya. Ini bisa buka modul. Bisa. Jadi HP-nya tetap ya. Modul ya sudah ya. Berarti lewat aplikasi. Ya silakan dipahami dulu permasalahannya. Untuk menjawabnya kalian harus membaca. Kalian simpulkan untuk menentukan solusi. Sampai bisa. Ya, silakan dirembuk dengan tentunya.
Jawab pertanyaan. Harus pintar lagi. Ya. Kalau nggak membaca dulu, kalau masih di modul kok masih kurang, pemahaman kalian masih kurang, boleh kalian browsing. Coba untuk menambah pengetahuan kalian. Kalau di modul kok dirasa masih kurang, belum menemukan jawaban, iya, permasalahan sama semua, tapi nanti solusi pasti bisa berbeda. Ya kan? Nah, silakan kalian kaji. Bagaimana Mbak Siva? Ada yang sedikit? Kalau masih bingung dengan permasalahannya, boleh disampaikan ke guru. Ayo. Terus gimana banyak Pak? Bagaimana agar bisa ada di sini dalam tapisan ini. Iya, iya, dengan pendapat solusi yang berbeda-beda. Pasti solusi berbeda-beda. Pasti, walaupun mungkin jawab solusi sama, tapi penyampaian pasti berbeda ya. Nah, ya, di modul ada tersirat di modul. Ya, nah, tersirat di modul. Ini untuk ini sudah ada jawaban ini bisa lagi kan? Sejarahnya panjang, ya. Waktunya kan lama juga. Pasti kamu kesulitan dulu. Mau mempelajari sejarah yang begitu panjang, dua yang begitu banyak, pasti kamu susah. Ya, berdasarkan literatur yang kamu baca, itu dibuat nah itu ya itu ya yang sini
Bagaimana yang sini? Tersirat nggak untuk solusi? Tersirat. Tersirat. Yang lain boleh, kalau masih satu modul kok masih bingung, coba cari sumber yang lain. Cari sumber yang lain. Jawaban tidak terlangsung di situ ada, itu tersirat, ya kan? Iya, betul. Ayo. Nah, ini salah satu contoh untuk bekerja di gaya ini kan? Iya. Nah, itu kamu sudah hampir mengenai itu, hampir dapat solusi. Ayo. Berarti kamu sudah memahami. Ini baru sepintas loh Mbak. Ini baru sepintas agama ini udah saja. Tidak Islam kan? Ini baru sepintas. Padahal atasnya lagi kan ada prasara ya. Iya itu. Bawahnya lagi sampai reformasi kan panjang banget. Benar kamu yang tadi sampaikan. Itu sudah hampir mengenai solusi. Nah, itu juga sama. Jadi tinggal sudah hampir kenal loh solusi itu loh. Tinggal mengamalkan saja. Boleh dioret-oretan Mbak. Kalau belum di sini boleh di kamu oret-oret dulu. Ya, jawaban itu tidak secara nyata ada di modul ya. Tapi tersirat di dalam modul. Kelompok sini kayaknya ini bagaimana? Cara panjang kok, lama nggak? Kamu kan pelajari sulit nggak? Panjangnya sulit nggak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar sejarah yang begitu panjang, sejarah yang begitu lama bisa kamu pahami? Coba lihat bawah. Terus, nah, coba. Ini salah satunya dibuat seperti ini. Kamu lebih mudah nggak? Lebih mudah. Ke bawah lagi. Dibuat seperti ini lebih mudah nggak? Ayo, ke bawah lagi. Coba. Ini lebih mudah nggak dibuat seperti ini? Ini namanya apa? Yo, apa ini namanya? Contoh berikut adalah periodisasi. Ya, ini namanya periodisasi. Tuh, lanjut ke bawah. Nah, ini periodisasi. Ini sudah ada urutan. Tuh, urutan. Lebih mudah nggak kamu? Nah, sudah ada bayangan? Sama tadi yang diceritakan namanya kronologi. Urutan apa? Lebih mudah kok. Iya, coba kamu rangkai. Ya, kamu rangkai. Yang bingung tolong ditanyakan. Dari permasalahan yang mana? Ya, sudah bagus. Sudah bagus. Tapi ini ada contoh ya, Bu. Ini baru ya, sudah bagus. Ya, nanti juga nyambung di sini untuk solusi di sini itu menyambung. Berarti berkaitan sama ini. Ya, kelompok 6 sudah begitu memahami. Kelompok 1 tadi juga memahami ya. Walaupun untuk merangkai solusinya
belum ketemu. Kelompoknya Mas Hisam juga sudah. Mas Mbak Maula sudah ada bayangannya? Sudah. Sini. Apa saja ada masalah tapi mohon untuk contoh diakronis tidak sama di modul. Ya, cari sendiri ya. Ya, contoh diakronis cari. Ya, gimana Mbak? Ada yang masih bingung? Nanti mana yang mau tanya? Sini. Gimana? Ini belum. Kita kan langsung tinggi ya. Ya, Mbak Siva. Ini maksudnya kayak ini itu dari aku sendiri. Gak apa-apa. Solusi itu boleh dari kamu bebas. Tapi acuannya itu tetap kamu dulu ya. Maksudnya sesuai dengan berpikir dia kan ya. Ya.
Iya. Bedakan antara gimana? Sudah sampai mana ini? Nah, itu dikaitkan dengan sumber juga. Ya, Kita bisa menonton video di berarti kan hanya sebatas di zaman praaksara saja. Ini. Nah, padahal tentang permasalahan dari zaman praaksara sampai dengan sekarang yang panjang itu. Itu ya. Ke situ ya kan ya. Sehingga enggak apa-apa. Nanti kalau memang ada yang dijelaskan nanti dijelaskan. Gimana Mbak Siva? Tadi yang bertanya, semangat banget Mbak Siva ini sampai keburu. Ya gimana? Ini hasil rembukan apa hasilnya Mbak Siva? Ayo, yang lain dong, yang lain suruh memberikan ini apa pertimbangan gimana? Itu tidak ya kalian? Coba. salah satu caranya untuk membuat Sebentar ya, gantian ya. Gantian tangannya. baca dulu. Ini dipertimbangkan dulu ya. Dipertimbangkan dulu. Nanti tanya lagi. Nah, ini. Nah, yang namanya diakronik berarti cara berpikir. Contoh berpikir diakronik dalam tulisan. Tadi ada kan di modul itu peristiwa. Yang namanya diakronik kan cara berpikir. Cara berpikir diakronik yaitu ya dalam penerapan ini kan cara berpikir diakronik dalam sejarah. Ya, berarti iya. Ada peristiwanya enggak berarti? Ada. Oh, benar nih Za. Oh, benar itu, Za. Semangat boleh tapi jangan seperti itu. Gimana? Banyak banget gini Bang. Kan salah satu caranya untuk membaca sejarah itu fresh atau udah generasi buat mempelajari sejarah itu generasi itu dengan menjadikan sejarah sebagai lifestyle atau gaya hidup. Selain itu membuat gaya pelajaran sejarah itu unik, menarik dan mensinkronkan juga dengan perkembangan zaman yang ada. Boleh nggak sih? Boleh. Ya, boleh seperti itu. Coba bisa nggak kamu masukkan ke dalam berpikir diakronik dari sini dari jawaban ini masuk ke berpikir diakronik karena pembahasan kita adalah berpikir diakronik ini boleh silakan ya. Kasih. Satu. Ya. Jadi coba kalau kamu mendapat seperti ini pertimbangkan ke tasnya untuk
Ada yang masih bingung kan? Mas Gus, bagaimana Mas Gus? Yang sudah dituangkan ke LKPD. Ya, tuangkan ke LKPD. Tadi berarti Mas Jidan masuknya kelompok orang maksudnya sebelum masih ada ruang lingkup ya ini Sudah ketemu Mbak Paula? Sudah dituangkan dalam kelompok 5 ya? Tinggal menuangkan ke LKPD. Ya, apa-apa. Apapun solusinya. Kalau bisa lagi dikaitkan dengan berpikir diakroniknya, ya, disambungkan dengan berpikir diakronik. Bisa
Ayo bantu ibunya temennya. Oke. Berarti kayak susah ya Bu dipelajarin sama Belanda Sunda. Ya karena panjang itu kan harusnya gimana? Perlu dipotong-potong, perlu digampangkan. Iya kan? Nanti diambil kesimpulannya gitu. Memorisasi enggak? Ya perlu. Nah ya itu perlu memorisasi sama dari praksara sampai sekarang. Solusinya biar mudah dipelajari sama generasi muda. Oke, ketemu ini. Kamu kan sebagai generasi muda kan? Jelas, ya. Sama orang Sudah dimulai dituangkan SKPD ya. Ya, sudah sudah. Ini yang nomor 1 sudah ketemu solusinya. Ya, segera yuk. 10 menit lagi bisa selesai. Insya Allah. Nanti kalau 10 menit lagi sudah bisa selesai. Ini bagaimana? Sudah mulai ada pencerahan? Ya, tadi masih bingung ya Pak ya? Makan ya, berarti ya, surut ya. Saya surut ya. 19 Oktober. Oh, jangan sampai kelewat. Isi bawa lagi. Tapi ini kan cuma dari beberapa tahun tapi ada berarti kalau sejarah dari beberapa tahun senang ada yang sudah selesai? Nomor 2 sudah. Nomor 1 belum. Ayo selesaikan nomor 2 ya. Yang masih bingungnya di sini aja.
Kata-katanya itu Jadi rambutnya sudah punya ide. Babakan masak. Sudah selesai ya? Hampir. Ada yang sudah selesai. Mana yang selesai? Ini tinggal nyari. Gimana Mas? Gimana Mas, ada perdebatan? Belum. Kok PPKS? PPKS? Oh, maksudnya udah kaitannya dengan PPKS. Tadi kan sudah diakroniknya sudah tahu ya. 2000 tahun yang panjang tapi hanya membahas pendidikan, itu contoh. Tahunnya panjang, enaknya diakronik kan tahunnya panjang. Ya, melintasi waktu yang panjang, ya kan? Nah, tapi peristiwanya seputar. Tadi dikatakan kita tahunnya panjang, tapi katanya ini peristiwanya hanya terbatas tadi disatakan ya peristiwa hanya seputar pendidikan, enggak ada yang lain. Coba pusing. Iya tuh. Jadi kalian itu bisa kok menuangkannya ya. Ini tantangan kalian untuk bisa menuangkan ide kalian di tulisan. Ayo.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke guru. Nah, ya yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke guru. Ya, yang sudah selesai segera dikumpulkan ke guru. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Nanti masih tinggal sedikit. Ya. Itu ya, Bu. Gimana? Boleh. Jangan, ini Indonesia kan? Benar sudah bisa. Sudah di Indonesia. SKB Indonesia. Boleh. Mati lampu. Ya, sekarang. Ya. Mana yang sudah selesai? Lagi dulu tulis. Ya, guru tunggu ya. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Jangan langsung tuangkan.
Ya, Indonesia mengenai waktunya waktunya oh masih ada menit. Tadi 5 menit ya. Wali Songo pacar N. Dulu untuk yang mengumpulkan pertama. Ya. Dulu untuk yang mengumpulkan pertama. Sudah selesai. Sudah Mbak Maula. Ini untuk yang pertama, Mbak Maula, kelompok yang keempat ya sudah selesai. Sudah mengumpulkan LKPD. Bu Guru ini sudah Bu Guru terima. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Maula. Ya. Oke. Untuk yang lain masih Bu Guru tunggu. Belum menghabiskan waktu 5 menit sudah mengumpulkan. Sejarah. Menghentikan kayaknya makanya Oke, untuk yang kedua yang sudah mengumpulkan kelompok 7, kelompoknya Mbak Siti Marunatun ini juga sudah selesai. Ya, kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Oh, sudah menyusul kelompok yang ke-6. Sudah selesai? Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Untuk selanjutnya yaitu oh ya, ini sudah selesai kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 menyusul kelompok berapa ini? 5. Oke, kelompok 5. Berarti yang belum selesai kelompok 3 dan kelompok 6. Ya, sekarang untuk kelompok 3 dan 6. Bu, ya. Sudah? Oke, sudah. Ya. Kelompok 3. Tinggal kelompok 3 yang belum.
Setelah ini perwakilan nanti ya presentasi untuk ya. Sudah selesai ya? Sudah ya, sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua sudah menyelesaikan permasalahan yang kalian kaji. Ya, sudah menyelesaikan. Nah, untuk selanjutnya perwakilan setiap kelompok yang Bu Guru panggil, ya. Kalian membacakan hasil solusi yang kalian dapatkan. Nanti Bu Guru acak. Untuk kelompok 1 mungkin bisa membacakan solusi yang kedua. Untuk kelompok berapa nanti membacakan solusi yang pertama, gitu ya. Nanti akan Bu Guru acak ya. Oke. Yang Bu Guru panggil perwakilan kelompok langsung maju ke depan. Kelompok 5. Yo, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 5. Ya, Mbak Renita, silakan saja itu. Ya, Mbak Renita, untuk maju membacakan solusi. Silakan dibaca untuk solusi yang pertama. Ya, silakan ada solusi yang pertama. Yang kelompok yang lain coba dengarkan ya. Oke. Beberapa cara untuk mempelajari sejarah yaitu membaca buku sejarah bangsa Indonesia, 2. sering berkunjung ke museum, 3. menonton film atau dokumentasi sejarah, 4. berdiskusi dengan teman atau meminta penjelasan dari guru sejarah, 5. membuat catatan penting peristiwa-peristiwa sejarah. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya kelompok 5. Mbak siapa tadi? Renita. Terima kasih Mbak Renita sudah membacakan solusinya. Untuk selanjutnya yang Bu Guru panggil, coba untuk kelompoknya Mbak siapa ini ya? Kelompok Siti Marpungatun, kelompok Siti Marpungatun. Silakan untuk membacakan salah satu. Ayo, Mbak. Silakan untuk membacakan solusi pertama. Yang pertama. Ya, silakan. Salah satu caranya untuk membuat sejarah ini fresh atau banyak diminati oleh generasi milenial yaitu dengan menjadikan sejarah sebagai lifestyle atau gaya hidup. Selain itu, membuat pelajaran sejarah lebih unik, menarik, dan perlu mensinkronkan dengan perkembangan zaman yang ada. Serta agar mempersingkat durasi waktu yang lama dan berbagai peristiwa yang terjadi dibutuhkan periodisasi dan kronologi. Ya, hebat. Tepuk tangan untuk Mbak dari kelompok 7. Ya, tadi diperlukan periodisasi dan kronologi ya, Mbak. Kemudian tadi harus ke museum juga salah satunya ya, Mbak ya. Kemudian coba untuk kelompok yang selanjutnya, kelompoknya Mbak Aulia. Mana Mbak Aulia? Kelompoknya silakan salah satu maju untuk membacakan solusi. Ya, silakan di sini. Ya, untuk membacakan hasil dari permasalahan nomor 1. Kami perlu dibuat periodisasi dan kronologi agar mudah dipahami. Iya, yang lain di sana. Karena periodisasi adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak-babak. Kronologi digunakan untuk mengurutkan waktu-waktu menempatkan peristiwa dalam urutan terjadinya sejarah. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Aulia. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Aulia. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Mbak Aulia. Tadi hampir sama ya. Diperlukan periodisasi dan kronologi dalam sejarah. Kemudian untuk selanjutnya kelompoknya Mbak Sinta. Kelompok berapa Mbak Sinta? Ya,
Ya. Cara berpikir diakronik diperlukan karena dalam diakronik mengandung konsep periodisasi berdasarkan urutan peristiwa dan kronologis berdasarkan urutan waktu. Jika tidak menggunakan cara berpikir diakronik, maka sejarah tidak akan runtuh. Iya. Contoh kronologi sejarah pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pada 25 Oktober 1945, tentara Inggris yang bernama NICA mendarat di Surabaya. Setelah itu terjadi insiden perobekan bagian biru bendera Belanda yang terjadi pada 27 Oktober 1945. Setelahnya meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. 29 Oktober 1945 terjadilah penandatanganan mengenai gencatan senjata yang terjadi antara Indonesia dengan pihak tentara Inggris. 30 Oktober 1945 pada pukul 20.30 WIB terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Setelah terjadinya gencatan senjata dan berbagai bentrokan yang terjadi pada saat itu, terjadilah pergantian Malabi, yaitu Mayor Jenderal Erik Karden Robert Manset mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 untuk memihak pihak Indonesia, menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Ultimatum yang dilakukan tak dihiraukan dan pada akhirnya tanggal 10 November 1945 pagi hari tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok berapa ya Mas? Ya, ini pas banget tadi sudah diceritakan secara kronologis tentang pertempuran di Surabaya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rida. Ini luar biasa untuk kalian. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama, ya kan? Antara permasalahan yang pertama, sejarah yang begitu panjang, tadi sudah ada beberapa yang memberikan solusi bahwa diperlukan periodisasi dan kronologi. Sejarah yang begitu panjang, diperlukan periodisasi agar kita lebih mempermudah dalam pembelajaran sejarah. Nah, kronologi dan periodisasi ini diperlukan di sejarah dan ini masuk dalam cara berpikir diakronik. Diakronik yaitu cara berpikir yang panjang dalam waktu tapi terbatas dalam lingkup. Iya, terbatas dalam lingkup atau ruang. Tadi ya kalian sudah mempelajari itu. Atau ruang. Lingkup. Iya, lingkup. Mohon maaf ya. Lingkup ya. Jadi untuk tadi yang sudah kalian sampaikan solusinya benar semuanya. Tapi untuk lebih memperjelas lagi bahwa sejarah yang panjang itu diperlukan periodisasi, pembabakan, mana masa praaksara, mana masa Hindu-Buddha, mana masa Islam, terus mana masa apa setelah Islam? Penjajahan, mana masa kemerdekaan. Itu akan lebih mudah dalam kita belajar sejarah. Kemudian dalam sejarah itu juga diperlukan kronologi agar urutan waktu itu runut, tidak acak-acakan, sehingga kita akan lebih mudah memahami tentang peristiwa sejarah. Begitu ya. Untuk kesimpulannya berarti dalam pembelajaran sejarah yang begitu panjang diperlukan periodisasi juga kronologi. Periodisasi dan kronologi ini ada dalam cara berpikir diakronik. Diakronik yaitu cara berpikir yang membutuhkan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam lingkup atau dalam ruang. Contohnya tadi tahun sekian kita SD, tahun sekian kita SMP, tahun sekian kita SMA, tahun sekian kita
perguruan tinggi. Itu ya. Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa. Terima kasih untuk hari ini ya. Kalian luar biasa sudah menuangkan solusi dari permasalahan yang sudah kalian hadapi. Oke. Kesimpulannya sekali lagi, sejarah yang begitu panjang dibutuhkan periodisasi dan kronologi. Apa itu diakronik? Ya. Apa itu diakronik? Berpikir yang membutuhkan waktu yang panjang dan terbatas dalam lingkup atau ruang. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Oke. Ini pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, tolong dipersiapkan juga, tolong dipelajari lagi. Materi yang akan kita bahas pertemuan yang akan datang insya Allah tentang sumber sejarah. KD 3.6 lanjutkan hari ini ya. KD bukan KD 3.6, masih KD 3.5, tapi tentang sinkronik ya, tentang sinkronik. Tolong kalian baca tentang materi sinkronik. Oke, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan apabila dalam guru menyampaikan ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau kalian mau istirahat.